bertemu kembali dengan saya di channel Angelina Amelia. Segera hari ini saya akan berangkat ke Hong Kong. Malam ini saya akan berangkat ke Hong Kong. Nah nih pesawatnya. Ya. Jam 00.15 ke Hong Kong. Gate-nya sudah dibuka. Ya, kami akan berangkat subuh, tiba di Hong Kong itu jam 6 pagi. Dari airport Hong Kong kami akan langsung cus ke Macau. Wah, pasti seru deh. Ada apa di Macau? Kemudian dari Macau beberapa hari kami nginep, kita baru ke Hong Kong. Jangan lupa tetap stay tune karena saya akan merekam kuliner-kuliner yang ada di Macau dan juga tentunya ada di Hong Kong. Ikuti terus perjalanan ini yang pastinya seru banget deh. Hidup penuh masalah, tapi makanan penuh rasa. Ini Bandara Hong Kong pagi hari. Tiba tadi jam 6:15 waktu setempat di Hong Kong. Jadi masih sepi. Saya lagi mau menuju taksi untuk ke pelabuhan feri. Karena ternyata dari airport sebetulnya bisa naik feri langsung. Tapi jam 1. Jadi kami harus menunggu dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Jadi kami memutuskan untuk keluar dari bandara menuju ke pelabuhan feri, di mana setiap jam feri yang ke Macau itu ada. Sudah sampai di terminal feri yang akan naik kapal feri ke Macau. Nah, tiket dari Hong Kong ke Macau naik feri ada dua harga. Jadi yang senior di atas 60 tahun ke atas dan anak-anak harganya $140 Hong Kong. Sedangkan yang dewasa $160 Hong Kong. Ini kapal feri yang dari Hong Kong menuju Macau. Sudah tiba di Macau jam 10 pagi waktu Macau. Kita lagi mau isi perut dulu karena dari semalam belum makan. Kita mau lihat di dalamnya ada makanan apa ya. Ternyata juga masih banyak yang belum buka. Entah nih tutup atau belum buka.
Jadi tidak ada banyak pilihan untuk makan pagi ini. Di ujung sana itu dia tembok dari reruntuhan gereja São Paulo. Nah, kita akan menuju ke sana, ke depannya, karena ini ada di sampingnya. Ini jalan-jalan yang menuju ke reruntuhan gereja Paul. Jalannya bukan di aspal halus, tapi dari batu-batu. Jadi menarik. Kita bisa selusuri jalan-jalan sekitaran di sini dengan nuansa yang menurut saya unik ya. Ini lantainya bukan dari semen licin, tapi dari batu. Dan didesain lantainya ini dibuat dengan seni. Batu-batu yang dibangun, yang ditata, menarik sekali. Ini namanya Senado Square. Waktu setempat ini baru jam 1:15 siang waktu Makau. Tapi cuaca tidak panas karena memang matahari tidak terik. Suasana cukup padat. Ini menjelang sore, masih siang sih. Tapi mendung, jadi kelihatannya sore gitu. Ini baru jam 1 siang, jamnya Makau. Udah banyak turis yang mau ke gereja reruntuhan Paul. Banyak para turis pendatang, lumayan padat. Siang ini ada di reruntuhan gereja Paul yang hanya tinggal temboknya saja karena bangunannya terbakar habis. Dan uniknya gerbangnya, tembok depannya masih ada sampai sekarang. Ya, kiri kanannya toko-toko. Kita juga bisa cicip-cicip apa rasanya. Kalau cocok di lidah Anda bisa beli. Ya. Dan yang rame di sini adalah daging. Kebanyakan daging non halal yang dijual. Kue ektar di Makau, kue ini yang harus kita coba, jangan sampai terlewatkan. Karena mungkin ada di Indonesia, di Jakarta, tapi menurut saya sih rasanya beda ya. Saya sudah beberapa kali ke Makau, 4 kali, dan pasti beli ektar. Ini kue Portugis. Ya, dimana isinya itu telur, tapi kulitnya crunchy, kulitnya garing. Wah, rasanya emang nikmat. Dimakan selagi hangat, panas-panas, jadi enak banget sih. Harganya $10 Makau, jadi kurang lebih 20.000 satu buahnya. Saya sudah beli. Nih ya, tetapi ini bukan yang the best. Yang paling laku
Ektar yang rame sekali dibeli biasanya itu Margaret atau Lordstow. Tapi tadi saya ke sana sudah habis. Jadinya dapatnya mereknya beda. Ektar yang tadi saya beli ya, ini saya mau cicip karena sudah 5 tahun lalu kali saya kemari terakhir sebelum pandemi. Dan hari ini saya dalam anugerah boleh kembali ke Makau dan kembali mencicipi kue ektar yang terkenal. Walaupun bukan merek Lordstow yang terkenal, tetapi ini mereknya Ponte ya, yang juga rame. Rasanya jadi penasaran. Saya mau coba ya. Kulitnya tidak terlalu crunchy seperti yang biasa ya, jadi memang mungkin menurut saya yang enak yang Lordstow. Nanti penasaran, besok-besok saya coba mau beli, mau coba lagi. Tapi ini oke ya, daripada nggak ada, ini oke banget. Baik. Jadi Makau bukan saja terkenal dengan glamornya, kasinonya, perjudiannya, tetapi art-artnya terasa banget loh. Kalau kita berada di sini, nuansanya kan seperti lagi di Eropa. Kita lagi mau menuju tuh gambar sapi ya, bukan mau beli sapi, tapi toko itu menjual serba susu. Nah di tokonya yang jual minuman yang serba susu. Ini puding susu, karena memang toko ini semua menjual susu, temanya susu. Nah saya pesennya susu dengan papaya jus ya, papaya jus, tentunya papaya di jus dan dicampur susu. Rasanya tawar, nggak ada rasa ya, tapi untuk menghilangkan haus karena capek jalan dan dingin, oke lah, saya sedot nih habisin. Tetapi mereka mendapatkan gourmet list, yaitu penghargaan kepada mereka yang menjual makanan dengan menyediakan dan menyiapkan makanan dengan baik dan kualitas yang tinggi loh. Saya bersyukur kalau saya boleh ada di kota Makau hari ini. Ya, ini suasana Makau menjelang sore, lalu lalang kendaraan cukup ramai. Juga orang-orang juga cukup padat karena kota Makau memang ramai. Saya tiba di kota Makau tadi jam 10 pagi. Satu perjalanan yang melelahkan karena dari jam 12 malam kami sudah take off dan tadi landing jam 6 pagi, nggak tidur ya, capek banget. Dan walaupun capek, letih, tapi saya bersyukur saya boleh tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Nah karena masih pagi, kami tidak bisa masuk ke hotel karena kamar baru siap jam 3 sore. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke reruntuhan gereja Paul yang ada di sekitaran hotel, dekat hotel saya nginep. Ya berjalan kaki kurang lebih setengah jam. Ya bagi yang sehat mungkin nggak masalah. Saya awalnya juga kuat dan kemudian bisa melihat reruntuhan gereja di sana
keramaian, turis-turis, tamu-tamu atau orang-orang yang ke sana ya setelah Covid, mungkin setelah pandemi ini terasa banget suasana setiap negara menjadi hidup. Akhirnya letih, lelah karena capek berjalan. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan ajaib. Kaki saya masih tetap bisa berjalan walaupun seperti ager-ager kalau saya bilang. Ya karena kan syaraf-syarafnya masih terasa sakit. Tapi Tuhan menguatkan dan saya berkata itu kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dari perjalanan di plane saja sudah cukup panjang waktunya. Ditambah juga dari Hong Kong kami langsung berangkat ke Makau. Dan rencana tadi mau langsung dari airport Hong Kong itu menyediakan fasilitas atau menyediakan ada kapal feri yang bisa langsung ke Makau. Sehingga kami pikirkan nggak perlu capek dan repot. Tapi ternyata ya kapal ferinya itu berangkatnya jam 1 siang. Mungkin belum terlalu pulih seperti dulu di mana setiap jam mau nggak mau kan harus menunggu kurang lebih 7 jam. Ya tentunya nggak enak nunggu. Kami memutuskan keluar dari bandara dan pergi ke pelabuhan di mana ada kapal-kapal feri yang berangkat ke Makau setiap 1 jam. Jadinya perjalanannya juga cukup lumayan. Karena kalau seperti Anda tahu kalau kita keluar negeri kan kebanyakan jalan kaki. Ya, karena kendaraan kan mobil tidak ada. Jadi lumayan lah jalan ke sini, jalan ke sana, mencari taksi, mencari makan dan sebagainya. Sehingga akhirnya dari jam 6 tiba di Makau. Jam 6 ada tiba di bandara Hong Kong. Tiba di Makau itu jam 10 pagi. Karena kapal ferinya kami ambil yang setengah 9. Dan perjalanan kapal feri ke 1 jam. Dan karena belum diizinkan kami masuk ke kamar. Kamarnya full book. Sehingga kami harus menunggu jam 3 baru masuk. Daripada membuang waktu walaupun letih capek karena belum tidur. Kami terus berangkat ke gereja Paul yang cuma tinggal reruntuhannya. Kenapa? Karena dekat dengan hotel di mana kami nginep. Jadi saya berangkat ke sana ke gereja Paul untuk melihat ya bagaimana turis-turis, tamu-tamu atau orang-orang yang berkunjung ke sana sangat ramai, padat. Ya gereja yang menjadi ikon Makau karena keunikannya gereja yang dibangun oleh Portugis ya udah 3 kali terbakar dan menyisakan cuma tembok luarnya yang berdiri tidak terbakar. Ya luar biasa. Nah itu yang dilihat, yang diingat, yang dikenang di mana orang-orang ingin mengunjungi. Rasanya belum ke Makau kalau tidak mengunjungi gereja Paul yang tinggal reruntuhan. Jadi saya pun tidak mau membuang kesempatan walaupun letih. Saya pergi ke sana dan melihat ya ramainya orang-orang di sana. 5 tahun yang lalu saya juga ke Makau ya dengan nuansa yang tentunya berbeda. Setelah Covid sekarang ini mungkin dibilang keramaiannya tidak seperti dulu. Ya tapi ini udah mulai pulih di mana pandemi katakan sudah berakhir sehingga semua orang juga kepingin jalan-jalan termasuk saya. Sengaja saya merekam akan video-video saya karena mau menyemangati teman-teman yang mungkin kena penyakit kanker seperti saya, bahwa kita pun bisa menikmati hidup loh. Bahwa saya ingin mengatakan kita bisa loh tetap menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan, bisa menikmati kasih karunia-Nya sehingga waktu kita telah berobat dan dinyatakan sehat walaupun dampak
daripada kemo masih terasa mungkin bagi sebagian orang. Seperti saya ini kakinya sakit banget, tapi saya tidak mau menyerah. Dan saya berkata kemurahan Tuhan lah yang memampukan saya untuk bisa berjalan. Dan saya mau menikmati kuliner Makau selama saya ada di Makau. Dan nanti 2 hari kemudian kami akan pergi ke Hong Kong ya. Dan tentunya kuliner Hong Kong juga nggak kalah menariknya. Oke, jadi teman-teman saudara sekalian yang mengikuti akan channel saya Inzelina Amelia, biar kita bisa menambah pengetahuan bagaimana suasana negara-negara yang sudah dibuka sejak pandemi COVID berakhir. Dan inilah keadaan kota Makau sekarang. Oke, tetap stay tune karena saya nanti akan mereview beberapa makanan yang ada di Makau. Buat teman-teman, kita tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun kita mantan kanker, tapi kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Oke, ayo salam sehat.